Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 56. Let's go village.真传弟子，司徒师尊这是怎么了？无字找题。Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan situasi Sekte Zhengyang. Di situ Pak Zhengyang beraing maung setelah mengetahui kalau luka Aceng sekarang udah pulih. Bahkan saat ini Aceng juga lagi ponteng-pontengan melawan Mas Hukum, si putra suci dengan tingkat kecocokan 90%. Tak menyangka aja kalau cendil penghancur tulang gak mampu membunuh Aceng. Walaupun begitu, Pak Zhengyang masih optimis. Sekarang situasi Sekte Heng Yue sedang kacau. Putra suci dan murid MVP kompetisi lagi adu mekanik. Harapan untuk menghancurkan Sekte Heng Yue masih berpeluang besar. Dengan begini, Pak Zhengyang menyuruh untuk mengirim beberapa orang pergi memantau Senggel Aceng versus Putra Suci. Di sisi lain, terlihat Ningsu diam-diam mendengar percakapan Pak Zhengyang, mengetahui kalau Aceng ternyata udah sembuh. Alhasil dia pun juga berinisiatif untuk pergi memantau tawuran Aceng dan Mas Hukum. Setelah itu, Shin berganti ke situasi Aceng yang masih ponteng-pontengan melawan Mas Hukum. Bisa kita lihat tampang mereka berdua ini sama-sama benjut. Sepertinya mereka benar-benar saling adu jotos enten-enten. Semua murid, para tetua, dan orang dari luar sekte pada nontonin duel tersebut. Senggel Aceng ini benar-benar viral. Para tetua Heng Yue sengaja belum bertindak karena mereka belum tahu siapakah yang salah di antara Aceng dan Mas Hukum. Masih diselidiki penyebab mereka berdua tawuran. Hingga akhirnya salah satu bapak-bapak Heng Yue menginfokan kalau tawuran Aceng dan Mas Hukum terjadi akibat kelakuan Mas Hukum yang berupaya mencabuli Mbak Yeru. Bahkan Mas Hukum juga sudah mendelosorkan Mas Situnan. Aceng mentungul untuk menegakkan keadilan, membantu Mas Situnan dan Mbak Yeru berusaha ngeponteng-ponteng Mas Hukum. Mendengar itu, Mas Ketua Heng Yue langsung beraing maung karena Putra Suci bertindak di luar prediksi BMKG. Mas Heng Yue menegaskan untuk segera menciduk Mas Hukum, dibawa ke aula disiplin untuk menerima hukumannya karena telah melanggar aturan sekte. Namun tiba-tiba Pak Tong Xuan ikut nyeletus, mengatakan kalau Mas Heng Yue ini bertindak gak adil dan terburu-buru. Mungkinkah Mas Heng Yue takut jika Aceng diponteng-ponteng Mas Hukum? Karena Aceng kan juga terkenal membangkang. Lalu akhirnya Mbak Nyalinger ikut berkata, apakah Pak Tong Xuan ini ingin bertaruh? Jika Aceng menang, maka Pak Tong Xuan gak boleh ikut campur atas hukuman apapun yang dijatuhkan kepada Putra Suci. Dan Pak Tong Xuan menjawab, namun jika dalam senggel ini Aceng kalah dan menjadi cacat ataupun modar, kalian semua jangan menyimpan dendam. Bersamaan dengan itu, beberapa grup dari orang luar sekte mulai berdatangan untuk melihat situasi pertarungan Aceng. Menyadari itu, akhirnya Mas Heng Yue memerintahkan untuk membuat formasi pembatas supaya orang-orang luar nggak bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Alhasil dengan begini Aceng dan Mas Hukum terkurung di dalam sebuah formasi, melanjutkan ponteng-pontengan sampai modar. Tak diduga untuk melawan Mas Hukum yang sekarang Aceng menjadi sedikit kerepotan. Padahal dulu dia bisa dengan mudah menjotosi Mas Hukum. Ya, berkat kekuatan jiwa naga iblis, kemampuan Mas Hukum meningkat, menyebabkan situasi Aceng lama-lama nggak diuntungkan karena Mas Hukum ini udah
ke mode tempur jiwa naga, memakai pedang naga primordial serta zirah naga, membuat Aceng pun terpukul mundur, menerima tebasan maut pedang jiwa naga primordial. Tampang Aceng juga semakin benjut. Pada momen itu, orang-orang yang menonton pada berspekulasi bahwa Mas Hukumlah yang akan menang nantinya. Kekuatan jiwa naga iblis bukanlah sembarangan. Tapi walaupun begitu, Aceng masih ora mundur. Dia mencoba berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan kaki bunsin api sejati dan guntur surgawi. Ini adalah kemampuan langka yang memang baru Aceng kuasai pada saat di Kota Pil kemarin. Udah pasti membuat penonton kadapat. Begitu banyak kemampuan Aceng yang gak mereka ketahui. Setelah itu, segeralah Aceng menyemprotkan kekuatan laser api sejati dan guntur surgawi. Kali ini mampu membuat Mas Hukum mencelat delosor di TKP. Tapi tentunya hal itu masih belum beres. Aceng dengan cepat meluncurkan lagi jurus formasi 3 pemusnah iblis untuk ngefatality Mas Hukum. Beruntungnya jurus Aceng kali ini lumayan GG. Sekelas wadah jiwa naga iblis saja bisa sampai dibuat benjut semua kayak gitu. Seketika para penonton berubah pikiran, mulai meragukan kekuatan Mas Hukum dan terbanggongkan dengan kekuatan ngeri Aceng. Bisa-bisanya Aceng mampu membuat Mas Hukum sampai kewalahan. Sedangkan untuk situasi Mas Hukum menyadari bahwa dirinya menjadi gawat, ia pun meminta jiwa naga iblisnya untuk meminjamkan kekuatan lebih banyak kepadanya. Dengan begini Mas Hukum pun bisa bangkit lagi, mendapatkan kekuatan dari jiwa naga iblis. Langsung mengaktifkan teknik yang disebut kurungan naga primordial. Pada momen itu siluman naga tiran di tubuh Aceng juga ikut nyeletus. Ia mengatakan, "Hati-hati bocah, itu adalah teknik segel rahasia paling tinggi klan naga kuno primordial." Setelah mengatakan itu, yang bener aja, jiwa iblis Mas Hukum langsung menyemprotkan meriam laser yang membuat kaki bunsin terkuat Aceng langsung hilang. Padahal kaki bunsin itu terbuat dari api sejati dan guntur surgawi, masih bisa tersegel oleh teknik Mas Hukum. Alhasil keadaan tawuran jadi berbalik, gantian Aceng yang kewalahan menghadapi Mas Hukum. Dirinya terus-terusan diponteng-ponteng, sampai-sampai nggak memiliki kesempatan untuk menyerang, hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Bahkan Mbak Nyalinger pun udah minta izin ke Mas Ketua Heng Yue untuk sewaktu-waktu turun ke TKP menyelamatkan Aceng. Selang beberapa menit, akhirnya Aceng mencelat delosor juga di TKP. Di situ dia meminta saran pada siluman naga, bagaimana cara menghancurkan teknik kurungan naga primordial milik Mas Hukum. Lalu siluman naga menjawab, teknik tersebut hanya bisa dikalahkan dengan kemampuan yang lebih hebat darinya. Jika tidak, maka nggak ada harapan untuk memecahkan formasi segel tersebut. Mendengarnya, akhirnya Aceng memiliki sebuah ide dadakan, yaitu untuk mengeluarkan jiwa naga leluhur Pil. Dirinya ingin mengetes apakah naga leluhur Pil jauh lebih hebat dari naga iblis Mas Hukum. Kemunculan jiwa naga Pil ini langsung membuat penonton kadapat, karena seperti yang sudah kita ketahui, jiwa naga Pil baru muncul kembali di acara kompetisi pemurnian cenil kemarin. Orang-orang pun berasumsi, mungkinkah Hao Tian Chen Ye, sang juara MVP di kompetisi cenil kemarin, adalah Aceng the fuckboy, bahkan mendapat gelar Sain Pil. Jika demikian, wah bener-bener ngeri ngerong nih si Aceng. Tanpa berlete-lete lagi, Aceng dan Mas Hukum sama-sama meluncurkan naganya, naga leluhur Pil versus naga iblis primordial. Di situ dua naga ini saling caplok-caplokan, bergelut ria. Bagusnya nggak butuh waktu lama bagi naga Pil untuk mengalahkan naga iblis primordial. Dengan sekali cokot aja, naga iblis langsung hilang. Bahkan naga Pil juga mampu memecahkan formasi kurungan naga. Hal itu semakin membuat penonton geleng-geleng kepala. Jarang ada orang langka seperti Aceng. Banyak sesuatu yang misterius pada Aceng. Lalu ternyata Mas Hukum masih belum kapok. Bangkit lagi dia, nggak ingin menyerah begitu aja. Mas Hukum mengeluarkan jurus paling sakti dari naga iblis. Para tetua pun sampai kadapat melihat Mas Hukum yang terlalu banyak mengeluarkan energi naga iblis dengan paksa. Setelah itu, Aceng pun juga ikut-ikutan menggunakan jurus paling andalannya, yaitu api guntur ilahi. Sama persis seperti jurusnya pada saat mengalahkan Ningsu mantan pacarnya. Tapi bedanya kali ini Aceng menggunakan naga Pil untuk dijadikan anak panah. Dan segeralah mereka berdua meluncurkan serangannya masing-masing, menyebabkan benturan energi ngeri di TKP. Aceng dan Mas Hukum juga sama-sama mencelat delosor di TKP.
Tapi bagusnya dengan keajaiban dunia, Aceng masih bisa bangkit lagi dengan PD-nya selebrasi akan kemenangannya. Namun sayangnya tak lama kemudian Aceng langsung kelemar-kelemar lemes, ikut-ikutan delosor semaput di TKP. Dengan cepat Mbak Nyalinger membawa Aceng ke puskesmas sekte untuk diobati. Begitu juga dengan Mas Hukum yang dibawa Bali oleh bapak-bapak tetua. Sedangkan untuk para penonton orang luar, di situ mereka semua juga bersiap untuk balik. Beberapa orang dari kota Pil akhirnya tahu kalau Sain Pil Haotian Chenye adalah Aceng. Dengan begini, mereka akan segera melapor ke kota Pil untuk selalu berhubungan baik dengan sekte Heng Yue. Dan scene berganti memperlihatkan situasi kota Pil. Di situ Suwanu nampak sedang memberikan sebuah cenil ajaib kepada Putri Yuer dan kawan-kawan. Cenil penyembuhan untuk luka Aceng. Karena memang tujuan Putri Yuer dan kawan-kawan ini mencari cenil ajaib. Tak lama kemudian bocil Luosi mentungul. Dia memberi kabar pada Suwanu kalau Haotian Chenye itu adalah Aceng dari sekte Heng Yue. Dan ya, berita Aceng adalah Sain Pil langsung menyebar luas. Lalu balik ke sekte Heng Yue, di situ bisa kita lihat Mas Hukum kali ini langsung dipasung di aula disiplin. Akan menerima hukuman seperti yang pernah dialami Aceng dulu, disamplui dengan cambuk api. Bahkan posisinya sebagai putra suci juga dicabut. Mas Ketua Heng Yue menjatuhi hukuman sebanyak 360 cambuk api pada Mas Hukum. Disamplui oleh dua bapak-bapak. Murid lainnya juga nggak ada yang membela Mas Hukum, malah mengatakan Mas Hukum pantas menerima hukuman tersebut karena udah berperilaku petita-petiti. Sedangkan Pak Tong Suan dia sedikit bad mood karena rencana besarnya telah gagal. Bergumam kalau Mas Hukum ini benar-benar nggak berguna. Singkat cerita, setelah Mas Hukum selesai disamplui, dia akan dikurung di aula disiplin untuk introspeksi diri. Selanjutnya Mas Ketua Heng Yue berpidato. Dia mengatakan kalau masalah Mas Hukum membuat banyak orang gelisah. Maka dari itu, Mas Ketua Heng Yue mengusulkan Aceng untuk menjadi putra suci. Bagusnya semua orang gas-gas saja karena melihat reputasi Aceng yang nggak terlalu buruk, memiliki sikap yang selalu membela rekannya sendiri. Alhasil nggak ada yang keberatan dengan usulan tersebut. Aceng akan resmi menjadi putra suci sekte Heng Yue. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye. 叶晨担任圣子，实至名归。